Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susma Betty, asal sekolah SMP Negeri 14 Palembang. Salah satu peserta uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 LPTK IAIN Metro Lampung dengan nomor peserta 1671840000497 dan NIP PPG 2401018044. Saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, di mana hari ini kita akan membahas bab 3 yang berjudul Jujur dan Amanah. Siap belajar? Siap. Jika siap belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Khaliza, Almaira, Andika, Akila, Berto, Devino, Dini, Fajri, Fatia, Iqbal, Jerry, Keiza, Kirana, M. Alif, M. Arya, M. Dawa, M. Reza, Mirza. Mirza mana? Sakit. Oke. Muhammad Arafa, Muhammad Azaki, Muhammad Raihan, Muhammad Ramadan, Nadia, Narisa, Nur Asifa, Keisha, Rehan, Rara, Ratifa, Rifki, Rindi, Fania, Zaskia, Zarifa, Faradifa, Faiza. Alhamdulillah, sedikit yang tidak masuk nak ya. Baiklah, di hari ini kita akan belajar bab 3 yang berjudul Jujur dan Amanah. Pada bab ini, sebelum kita mulai, Ibu akan memberi kalian sesuatu terlebih dahulu, yaitu pertanyaan pematik. Di sini pertanyaan pematik, maksudnya di sini kita kan akan belajar yang namanya jujur dan
amanah. Dalam pembelajaran ini pasti yang muncul di dalam otak kita pasti penuh dengan pertanyaan. Salah satunya yang pertama, mengapa kejujuran dianggap sebagai salah satu karakter utama dalam kehidupan manusia? Itu salah satunya. Yang kedua, apa dampak dari tidak maksudnya mematuhi nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam masyarakat? Yang ketiga, bagaimana cara kita dapat membangun sikap jujur dan amanah? Maka dengan munculnya pertanyaan itu, maka di dalam bab ini kita akan memperjelaskan maksud daripada pertanyaan tersebut. Kemudian di dalam pembelajaran kita hari ini, bab 3 ini tentunya mempunyai tujuan. Yang pertama, apa tujuan yang pertama? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Nah, di sini ketiga-tiganya di sini kita akan pelajari pada hari ini. Paham? Masih ada yang keempat, coba kelompok 4 yang baca. Mana kelompok 4? Oke, coba baca kelompok 4. Oke, kita ulang dari awal ya. Memahami konsep kejujuran dan amanah. Yang kedua, menyadari pentingnya menanamkan sikap jujur dan amanah dalam diri sendiri. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghargai kepercayaan dan memegang amanah dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tentunya kita akan bahas supaya tujuan daripada pembelajaran kita akan tercapai. Oke, sekarang kita perhatikan. Jujur dan amanah pada pembahasan ini berarti penting yang namanya jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena jujur dan amanah itu merupakan nilai moral yang sangat dihargai dalam agama dan masyarakat. Coba Ibu tanya terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut, apa itu jujur? Ayo, apa itu jujur? Oke? Saya izin menjawab. Boleh? Sikap jujur adalah sikap terpercaya yang menjadi pedoman seseorang. Oke. Kemudian, siapa lagi? Kelompok 1. Coba nak, jujur apa itu jujur? Oke. Jujur? Mengerjakan apa adanya. Oke. Ayo kelompok 4. Oke, ayo. Jujur berarti terbuka dan tidak berbohong dalam situasi apapun. Boleh. Oke, coba kelompok 3. Apa itu nak jujur nak? Oke, semuanya itu adalah benar. Yang namanya jujur itu pasti terlahir dari lubuk hati kita. Kalau orang itu jujur, bisa nggak dia bohong-bohongan jujurnya? Tidak bisa. Kalau dia berkata bohong, maka akan bertentangan di hati. Sudah pasti dia, apapun resikonya, dia akan berbicara jujur. Jadi di sini jujur sangat penting. Itulah yang dikatakan jujur itu sangat penting. Oke, kita lanjut. Di sini jujur
Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara ucapan, perbuatan, kenyataan. Orang yang jujur selalu mengatakan dan melakukan hal-hal yang benar tanpa menambah atau mengurangi fakta. Maksudnya di sini, Nak, baik perkataan, perbuatan, dia tidak mungkin memungkiri atau meniadakan. Semestinya hal itu nyata, benar, tapi dia malah berbohong, berdusta. Itu tidak mungkin. Kenapa? Yang namanya jujur itu lahir dari hati. Tidak bisa jujur kita, oh ini kayaknya orangnya jujur, tapi jujurnya ini karena ada sesuatu. Tidak. Yang namanya jujur, dia sudah pasti di dalam hatinya memang benar-benar ingin berbuat sesuatu hal yang terpuji. Paham, Nak, ya? Di sini ada dalil yang menjelaskan tentang jujur, di mana yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Nah, sekarang di sini ada surat Taubah ayat 119 yang menjelaskan bahwa jujur tersebut. Sekarang siapa yang mau membacanya? Oke, silakan, Nak. Oke, masih ada? Silakan cewek, coba cewek perwakilan satu. Coba siapa, Nadia atau siapa? Boleh, Nak? Yuk, Nadia. Bismillah, sayang. Ma'as sodikin. Oke, kita baca sama-sama ya. Wahid isnin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanut taqullaha wa kunu ma'as sodikin. Oke, di mana artinya? Coba kelompok 2. Kelompok 1 coba. Baca artinya, salah satu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang yang jujur. Ini maksudnya apa, Nak? Ayat ini menjelaskan apa? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Maksudnya di sini apa? Maksud daripada surat ini menjelaskan bahwa kita orang-orang yang beriman. Kalau kita mau hidup kita dipercayain orang, berarti kita berkumpullah dengan orang-orang yang jujur. Jangan berkumpul dengan orang yang pembohong, pendusta. Kenapa? Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang hal seperti tersebut, maka kita akan ikut pembohong, ikut berdusta. Tapi semakin banyak kita berteman dengan orang-orang yang jujur, insya Allah hati kita juga terpanggil. Kenapa, Mak? Orang Islam itu mempunyai rasa malu. Malu kenapa? Malu kalau berbuat salah, malu kalau berbohong. Jadi akhirnya mau tak mau dengan teman yang semuanya jujur, maka kita ikut jujur. Paham ya? Kemudian selain dari surat At-Taubah ada hadis yang menjelaskan. Di sini yang mana artinya hendaklah kalian selalu berkata jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Mau masuk surga? Mau. Berarti salah satunya gampang masuk surga. Kuncinya jujur. Kalau kita tidak jujur,
Ada malaikat apa kiri kanan kita? Ayo. Ada malaikat kiri kanan, rakib dan atid. Ada yang mencatat amal baik dan ada yang mencatat amal buruk. Kalau kita jujur termasuk kemana catatannya? Ke rakib. Kenapa? Dia mencatat amal baik. Coba kalau tidak jujur kemana? Ke atid. Mau ikut rakib atau mau ikut atid? Rakib. Berarti selalu jujur. Tanamkan dalam hati kita yaitu jujur. Jangan pernah berdusta atau berkata bohong. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita cukup dalam lingkungan sekolah. Contohnya seperti apa jujur? Nggak usah jauh-jauh. Nah, misal ibu tanya, oh minggu kemarin ibu kasih kalian tugas nih, PR misalnya. Kemudian kalian, ibu masuk ke ibu tanya, anak-anak apa PR-nya sudah selesai? Sudah Bu, tapi yang sebelahnya, coba lihat dong, saya nggak ngerjain tugas, lupa. Nah, akhirnya pas ibu suruh kumpul, kenapa tidak selesai? Iya Bu, lupa Bu, ngantuk Bu ini. Nah, itu sudah berkata bohong, tidak jujur. Kenapa? Mendingan kalau berkata jujur apa? Maaf Bu, saya lupa. Atau maaf Bu, saya benar-benar tidak ingat kalau ada PR atau tugas. Jadi untuk tugas ibu sekarang siap mengerjakan. Tapi mohon maaf Bu, telat. Mendingan bohong atau berkata jujur, walaupun jujur. Dengan resiko apapun lebih baik jujur. Karena kenapa nak? Jujur itu akan membawa kita ke dalam kebaikan. Kalau orang selalu berbohong, satu sekali dia berbohong, dua kali dia berbohong, selanjutnya selalu akan berbohong. Beda kan? Coba kalau kita selalu berjujur, pasti sekali-kali kita mau berbohong, pasti di dalam hati kita apa? Tidak menerima, bertentangan. Pasti kita kenapa? Gelisah. Karena apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita lakukan melanggar. Itu namanya jujur. Apalagi contohnya? Ayo di dalam rumah ini. Kalau ini tadi sekolah, sekarang dalam rumah jujurnya apa? Ayo jujur di rumah apa nak? Misalnya kalian terhadap orang tua nih. Kemarin baru-baru kita nobar, ayo ngomongnya kayak mana kemarin ke orang tua pada saat minta uang, bilangnya gimana nobar, berapa snacknya misalnya, coba ayo. Ada nggak yang nggak jujur? Karena dia, oh aku kepinginnya setelah nobar mau jalan-jalan, tapi nggak diizinkan, pasti nggak ada uangnya. Ada nggak? Ada nggak? Serius nih? Dijamin. Alhamdulillah, berarti siswa ibu benar-benar menerapkan jujur. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya setelah jujur, apa nak di dalam kehidupan kita? Ada yang namanya amanah. Nah, di sini amanah ini yang banyak tidak menjalankan. Contoh kecil, kalau amanah, misal ibu suatu hari tidak bisa masuk ke kelas, ibu kasih tugas. Ini dalam lingkungan sekolah. Setelah ibu kasih tugas, ada beberapa orang yang mengerjakan dan ada benar atau benar? Benar. Kenapa? Begitu ibu suruh kumpul, tugasnya selesai enggak selesai kumpul, malah yang bukunya masih kosong melompong. Kenapa? Tidak mengindahkan amanah yang ibu titipkan di pos piket. Itu kan? Ibu tidak hadir, ibu titipkan tugas di pos piket, tolong sampaikan ke kelas siswa 88. Dikasih tugas, ini nanti tugasnya dikumpul.
Tapi begitu guru piketnya setelah mengasih tugas, guru piketnya lari. Balik lagi ke pos piket. Kalian yang mengerjakan hanya beberapa orang saja. Itu menjalankan amanah tidak? Tidak. Kemudian misal ibu kasih buku cetak. Setelah kalian meringkas, nak tolong buku cetak ibu kembalikan ke atas meja ibu. Tapi justru bukunya setelah masuk berikutnya ibu tanya, nak kemana buku ibu? Tidak tahu, kelompok ini tidak tahu, kelompok itu tidak tahu. Akhirnya buku ibu hilang. Semestinya di sini siapa yang pegang amanah? Ketua kelas dan perangkatnya. Kenapa? Kita dalam satu kelas ini mempunyai tanggung jawab yang sama. Yang membedakan apa ketua kelas dengan perangkatnya? Ketua kelas itu diharapkan lebih aktif dan bisa memimpin teman-temannya, bisa mengayomi teman-temannya. Yang bukan ketua kelas atau teman satu kelasnya ini apa tugasnya? Mematuhi perintah ketua kelas. Kenapa, nak? Di sini yang namanya sekolah ada kepala sekolah, berarti waka-waka patuh dengan kepala sekolah. Kemudian waka-waka ada lagi di bawahnya guru-guru, berarti kenapa guru patuh dengan waka. Nah sekarang siswa patuhnya dengan siapa? Guru. Itu secara bertingkat. Paham nak ya? Kemudian setelah guru apa? Iya, ketua kelas tadi siswanya. Sekarang maksud ibu amanah tadi di sekolah. Nah sekarang kalau di rumah amanahnya apa? Orang tua. Misal memberikan amanah contohnya apa? Contohnya seperti cuci piring misalnya. Oke. Tapi tidak dikerjakan hal lain. Sehingga orang tua pulang masih seperti itu berarti tidak menjalankan alasannya apa misalnya? Alasannya karena kesibukan main HP. Alasannya ngomong, Bu saya tadi ngerjakan tugas padahal main HP itu kan, jadi ujung-ujungnya piringnya numpuk. Ada yang lain? Contoh yang lain apa? Ayo contoh dari rumah, nak. Misal kalian kalau sekolah diantar nggak sama orang tua? Diantar sama orang tua. Nah, ini uang jajan kalian 1 minggu. Misal, 1 minggu uang jajan ini gunakan dan manfaatkan sebaik mungkin. Dah dikasih orang tua diantar sampai gerbang depan. Begitu orang tuanya muter balik, kalian muter balik juga kemana? Ke warnet. Misal tapi ibu yakin anak ibu kelas 88 enggak. Misalnya ke warnet. Nah di sini sudah 2 yang kalian langgar. 1, tidak mengindahkan kepercayaan orang tua. Yang kedua, amanah orang tua tadi uang cukup 1 minggu, habis 1 hari karena bermain di warnet. Yang ketiga apa, nak? Tidak jujur, berbohong kan? Sudah malaikat siap mencatat. Itu mau seperti itu? Enggak. Berarti kelas 88 kan sudah belajar nih tentang jujur dan amanah. Mudah-mudahan harapan ibu dari sekarang sampai kapanpun pegang kuat-kuat, teguhkan amanah dan jujur. Dimanapun tempat kita berada, kalau kita jujur, kalau kita amanah, insya Allah disenangi semua orang. Sekarang di dalam amanah dijelaskan di sini sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dipercayakan kepada seseorang. Amanah tidak hanya mencakup tanggung jawab terhadap barang, tetapi juga dalam perkataan dan janji. Contohnya apa kalau barang? Misalnya ibu kasih sesuatu, nak tolong kasihkan ini bekal dari orang tua siswa yang namanya ini, tolong antar ke kelas 78. Misal,
Ini yang nenteng-nenteng nih tadi masuk kelas 78, tapi tidak disampaikan dengan orang yang bersangkutan. Itu salah satunya tidak amanah. Semestinya sesuai dengan perintah pos piket. Ini tolong sampaikan dengan siswa kelas 78, namanya bedul. Nah, sampai ke dengan bedul. Jangan sampai nanti bedul datang lagi ke pos piket, Bu, tadi ada orang tua saya titip bekal nggak untuk saya? Pos piket bilang jawabnya apa? Sudah dikasih, sudah dititipkan dengan siswa tadi. Ternyata tidak sampai ke kelas, tidak sampai ke orang yang bersangkutan. Akhirnya dia tidak makan misalnya. Kita dosa nggak, Nak? Dosa. Itu dalam segi barang. Termasuk meminjam barang teman, misalnya buku, pena, pensil, apalagi macam-macam peralatan sekolah. Kalau meminjam barang seseorang berarti punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya, Nak? Barang orang dijaga. Bagaimana kita minjam, begitu juga kita mengembalikan. Jangan kita pinjam bagus, oke, rapi, begitu kita kembalikan berantakan, rusak, bahkan kalau buku sobek misalnya. Kecewa enggak yang punya barang? Kecewa. Kalau barang kita disepertikan orang seperti itu, marah enggak kita? Marah dan kecewa, kesel. Yang ada dalam otak kita apa, Nak? Oh, suatu saat coba kau pinjam lagi, tak akan saya beri. Wajar kan? Wajar. Kenapa? Tidak mengindahkan pinjaman orang. Makanya kalau minjam barang seseorang harus bertanggung jawab. Kemarin kita nobar. Di situ di mana letak nilai kejujurannya? Ketika elang merusak sepeda melati. Apa yang menjadi beban bagi elang? Harus menggantikan sepeda melati. Padahal ekonominya gimana? Sedang tidak baik. Bahkan neneknya pun sedang tidak baik. Kedua orang tua sudah kalau dipikir-pikir seperti melati. Melati kan punya orang tua lengkap tuh. Tapi melati pun untuk mendapatkan sepeda itu penuh dengan kesusahan orang tuanya. Sampai orang tuanya dikejar oleh makelar, retenir. Tapi si elang bertanggung jawab. Kenapa? Saya yang pinjam, saya yang merusak barang tersebut. Nggak mungkin memberi tahu sang nenek. Kenapa? Takut neneknya kepikiran. Hal yang sama juga, neneknya juga nggak mau membebankan si elang. Tapi yang namanya sesuatu sepandai-pandai kita menyimpan pasti terbongkar. Akhirnya terbongkar. Apa tanggung jawab si elang? Berusaha sekuat tenaga mengumpulkan uang walaupun sekolah dikorbankan. Tapi namun akhirnya, Nak, siapa yang menentukan? Allah. Takdir menyatakan bahwa uang yang sudah dikumpulkan tadi diambil lagi oleh orang lain. Tapi jangan dicontoh seperti retenir tersebut. Cuma di sini betapa sifatnya si elang ini berkuat. Pokoknya mau menggantikan sepeda. Itu sudah bagus niatnya. Itu sudah menunjukkan nilai tanggung jawab. Cuma yang ada di sini tidak jujur. Sekarang ibu tanya, jujur dalam hal kebaikan boleh nggak, Nak? Tidak jujur dalam hal kebaikan. Boleh nggak? Contohnya apa? Contohnya apa? Si melati dengan elang itu jujurnya di situ kira-kira demi kebaikan atau tidak? Yang pertama demi kebaikan siapa? Nenek, biar neneknya nggak kepikiran dan tidak sakit. Melati tidak jujur dengan orang tuanya, kenapa? Karena kasihan sama si elang. Mereka bersahabat. Mereka berdua sama-sama mengetahui keadaan ekonomi masing-masing.
Boleh, tapi ketidakjujurannya tadi dia berusaha untuk bertanggung jawab yang penuh. Namun pada akhirnya sekeras tenaga apapun kita berusaha, kalau toh pada akhirnya tidak kecapaian, itu namanya takdir. Oke, paham di sini nak amanah? Oke, paham. Kemudian amanah dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat surat ke-33 ayat ke-72 yang artinya di mana sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Kira-kira langit yang dimaksudkan diberikan amanah di sini apa, nak? Apa, ayo? Kalau langit, kemudian bumi, gunung. Kira-kira apa sih yang ada di langit? Awan. Yang ada di bumi? Bumi, penghuninya manusia. Gunung. Bisa nggak kita sebagai penghuni gunung? Bisa. Nah, di sini paham ya? Di sini di dalam ketiga-tiganya langit, bumi dan gunung, tapi terlebih kepada manusia. Kenapa? Yang bisa memegang amanah itu manusia. Yang merawat gunung, misalnya dalam kehidupan di gunung, maka siapa? Manusia. Kalau di bumi, sekarang kita contohnya di bumi, di muka bumi, contohnya bumi kelas ini. Berarti apapun yang ada di dalam kelas ini harus kita jaga tanpa dirusakin. Paham, nak? Paham. Kemudian ada hadis Rasulullah yang artinya tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Maksud hadis ini apa? Ayo. Tidak ada iman. Berarti orang, bisa kita katakan orang yang tidak beriman itu berarti tidak memegang amanah. Orang yang bisa memegang amanah sudah pasti orang tersebut beriman. Paham ya? Oke. Sekarang surat Al-Ahzab ayat 72 tadi. Siapa yang bisa baca? Coba. Tadi kalau artinya sekarang coba, ayo. Kuat-kuat sayang. Silakan. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Alhamdulillah, terima kasih ya. Oke, sekarang contoh sifat jujur dan amanah. Ini sepintas, nah. Yang pertama, jujur berarti mengakui kesalahan saat berbuat keliru. Berarti kan tanpa disadari. Ya, tanpa disadari berbuat keliru atau kesalahan. Yang kedua, tidak menyontek dalam ujian. Ayo, tidak menyontek dalam ujian. Contoh kecil pada ulangan harian misalnya. Ada yang buka buku, oh berarti tidak jujur. Yang ketiga, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya. Oh, misal kita di jalan ketemu pena atau buku, kalau uang susah mencari orangnya. Misalnya buku tersebut ada namanya. Sudah jelas di situ misalnya Aisyah kelas 75 misalnya. Yang kita tadi nenteng bawa buku orang. Kak, kayaknya itu buku saya dari tadi jatuh di depan. Oh, tidak deh, ini buku kakak. Nah, itu salah satu bohong. Kemudian amanah. Contoh amanah yang pertama melaksanakan tugas sekolah tepat waktu. Ayo, maksudnya apa ini?
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Misal ibu kasih, nak 1 jam pelajaran pertama ibu minta tolong kalian kerjakan latihan bab 3 cukup 1 sampai 10, tulis soal dan jawabannya saja. Jadi dalam waktu 40 menit harus selesai. Jika tidak selesai berarti kalian itu kenapa? Main. Tidak ada yang tidak selesai kalau memang kita bersungguh-sungguh. Yang kedua, menepati janji kepada teman atau keluarga. Berarti kalau kita berjanji pada teman, oh ingat, saya punya janji sama teman, tidak boleh mengingkari janji. Salah satunya apa nak kalau berjanji tidak ditepati? Termasuk munafikkah? Benar. Salah satunya sifat munafik, berjanji tapi tidak menepati. Yang ketiga, tidak membocorkan rahasia yang dipercayakan orang lain. Nah, di sini paham tidak? Misal kalian sebagai teman nih, teman satunya itu mempunyai masalah di keluarga atau di rumah misalnya. Karena merasa punya teman dekat, akhirnya bercerita dengan teman dekatnya. Bercerita dengan teman dekatnya tadi apa nak? Misalnya, oh aku di rumah sedang tidak enak atau kurang baik-baik. Kenapa? Ada masalah dengan orang tua. Nah di sini masalah dengan orang tua di sini apa? Diceritakanlah pada temannya. Kemudian sang teman tadi menyimpan rahasia tersebut dengan justru apa nak? Memberi temannya tadi support. Bukan justru yang diceritakan tadi dikelilingkan juga sama teman-temannya. Tidak. Itu sebagai teman yang baik. Sampai di sini paham Kak amanah dan jujur? Paham? Oke, paham. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari nak. Jujur dan amanah ini mempunyai dampak. Ada positifnya dan ada negatifnya. Kedua ini, jujur dan amanah itu sangat saling berkaitan. Contoh, dampak positif jujur dan amanah. Sudah jelas, kalau dampak positif itu berarti kebaikan untuk kita. Kalau kita jujur dan amanah. Yang pertama apa? Membangun kepercayaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa tenang dan damai. Yang ketiga, mendapatkan reputasi baik. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Yang pertama kita bahas sama-sama, oke. Membangun kepercayaan, artinya dengan kita jujur dan amanah, secara tidak langsung kita menjadikan diri kita menjadi suatu kepercayaan bagi orang lain, baik di lingkungan, keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan rasa tenang dan damai. Artinya, kejujuran dan amanah membuat hati lebih tenang karena tidak ada beban untuk menyembunyikan sesuatu atau menipu. Yang ketiga, itu mendapatkan reputasi baik. Maksudnya di sini, orang yang jujur dan amanah akan dikenal sebagai pribadi yang dapat diandalkan dan dihormati, juga membuka peluang untuk mendapatkan kesempatan lebih besar di masa depan seperti dalam pekerjaan atau hubungan sosial dalam lingkungan sekolah boleh. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah. Maksudnya di sini dalam Islam jujur dan amanah adalah bagian dari akhlak mulia yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ketakwaan. Kemudian setelah dampak positif, berarti sudah pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari jujur dan amanah, yang pertama, menghadapi resiko sosial.
Yang kedua, kesulitan menjaga amanah di tengah godaan. Yang ketiga, jujur dapat menyakiti orang lain. Yang keempat, amanah memerlukan konsistensi tinggi. Oke, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, menghadapi resiko sosial. Maksudnya di sini, orang yang jujur kadang mengalami penolakan atau dikucilkan, terutama jika kejujuran tersebut menyangkut keburukan atau kesalahan orang lain, karena dia merasa terpojok. Yang kedua, kesulitan menjaga amanah di tengah godaan. Di sini maksudnya, menjalankan amanah seringkali membutuhkan pengorbanan, waktu, tenaga, atau kesempatan. Jika tidak hati-hati, seseorang bisa merasa terbebani. Yang ketiga, jujur dapat menyakiti orang lain. Maksudnya di sini, terkadang kita mengatakan kebenaran secara langsung bisa melukai perasaan orang lain, terutama jika tidak disampaikan dengan cara yang tepat. Karena orang yang kita sampaikan tadi belum tentu dia menerima apa yang kita sampaikan tentang kejujuran. Padahal itu bagi dia suatu kesalahannya, tapi dia memungkiri itu. Oke, yang terakhir, yang keempat, yaitu amanah memerlukan konsistensi tinggi. Maksudnya di sini, di dalam menjalankan amanah, jujur, sudah pasti kita mempunyai kegigihan untuk menjadi orang yang amanah. Berarti harus selalu siap menepati janji dan bertanggung jawab. Hal ini bisa menjadi tekanan jika seseorang memiliki banyak amanah yang harus dipenuhi dalam waktu bersamaan. Maksudnya di sini dalam waktu bersamaan antara mau jujur dengan tidak jujur dan amanah atau tidak amanah dalam waktu yang bersamaan. Kita harus berusaha bagaimana caranya kita punya prinsip supaya mendisiplinkan apa itu jujur dan amanah. Oke, mungkin itu dampak dari positif dan negatif dari jujur dan amanah.
Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Project? Yes, yes, yes. Oke, selanjutnya pembahasan kita hari ini selesai sampai di sini penjelasan dari Ibu. Sekarang kita lanjut untuk diskusi. Dalam diskusi ini Ibu minta kita ada 4 kelompok di sini. Masing-masing kelompok mempunyai permasalahan yang sama. Namun di sini Ibu minta dalam satu kelompok tidak mungkin kalian pemikirannya sama walaupun soalnya sama. Di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 soal diskusinya sama. Yang pertama, diskusikan definisi jujur dan amanah berdasarkan pemahaman masing-masing. Yang kedua, tulis pengalaman kalian ketika berusaha untuk bersikap jujur dan amanah. Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi saat mau jujur dan bagaimana cara mengatasinya. Sekarang kelompoknya sudah terbentuk 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3 dan 4 dengan soal yang sama. Ibu kasih waktu lebih kurang 15 menit sampai 20 menit untuk menyelesaikan diskusi tersebut. Setelah nanti selesai, setiap kelompok ada yang mewakili untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Oke? Oke, sekarang silakan Nak dikerjakan. Jangan ada yang bermain supaya waktu kita cukup untuk berdiskusi dan mencapai hasil yang maksimal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Oke nak, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita selesaikan ya lagu ini. Oke. Sekarang kelompok mana yang sudah siap maju ke depan? Ayo. Gimana kalau kita urutan? Sesuai dengan kelompok boleh? Oke. Sekarang Ibu minta kelompok 1. Silakan berdua atau bertiga yang mewakili ke depan. Oke nak. Silakan sekarang. Oke, ayo. Silakan salam dulu, kemudian jelaskan hasil presentasi kalian hari ini, hasil diskusinya ya. Oke, pakai mic-nya sayang. Silakan. Begini aja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan Kalau silau ke sini sayang. Nah, ayo geser sini. Nah, itu benar. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami perkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Falevi Bangsawan. Perkenalkan, nama saya Belto Alfadizi Kurniawan. 1. Diskusikan definisi jujur dan amanah berdasarkan pemahaman masing-masing. Menurut saya, jujur adalah mengatakan apa adanya, tanpa menyembunyikan atau menambah sesuatu. Sedangkan amanah berarti bertanggung jawab penuh atas tugas atau kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. 2. Tuliskan pengalaman pribadi ketika kamu berusaha untuk bersikap jujur dan amanah. Saat ujian, saya tergoda untuk mencontek karena tidak ada belajar cukup baik. Tapi saya memilih jujur dan mengerjakan sebisa saya. Meski hasilnya tidak sempurna, saya merasa lega dan bangga. 3. Apa tantangan yang dihadapi? Bagaimana cara mengatasinya? Kesulitan. Terkadang sulit untuk jujur saat ada rasa takut akan konsekuensi atau hukuman. Cara mengatasinya yaitu menyadari bahwa dampak jangka panjang dari kebohongan lebih buruk daripada hukuman sesaat. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba dibuka hasilnya, sayang. Oh, coba sini ini, coba Ibu lihat. Oke, kelompok 1 menjelaskan, menurut kelompok 1, jujur itu mengatakan apa adanya. Kemudian tanpa menyembunyikan atau menambah sesuatu, sedangkan amanah berarti bertanggung jawab penuh atau tugas dan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Itu jawaban dari kelompok 1. Kemudian dia menjelaskan pengalaman kelompok 1 ini saya sama-sama menceritakan misalnya di dalam kelompok tersebut ada yang namanya saat ujian atau ulangan. Ada kepikiran mau menyontek, tapi bertentangan dengan hati. Akhirnya mereka tidak jadi menyontek. Kenapa? Mereka siap menanggung resiko apapun yang terjadi nanti, misalnya nilainya yang tidak bagus, mereka siap. Kenapa? Lebih baik jujur. Kenapa? Kalau seandainya kita nyontek, nilainya besar itu hanya
sesaat. Tapi kalau jujur, sampai kapanpun nilai kejujuran akan tertanam di dalam hati. Jadi kita kasih plus untuk kelompok 1. Jawabannya memang. Silakan kembali tempatnya. Terima kasih, Nak. Oke. Sekarang lanjut kelompok 2. Siapa yang akan mewakili kelompok 2? Silakan maju ke depan, Nak. Boleh, ayo kelompok 2. Silakan dengan suara yang lantang biar temannya mendengar. Oke, gantian. Diskusinya 3 soal kan, boleh 1, boleh temannya 2, boleh temannya yang 3, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 2. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami, izinkan kami masing-masing anggota kelompok memperkenalkan diri kami. Saya sendiri adalah Keisha Regina Putri, dan di sebelah saya Kezia Bella Prelia, dan saya Fatia Zahra. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi, yaitu apa sih itu jujur dan amanah berdasarkan pemahaman masing-masing. Menurut saya, jujur bukan soal hanya kata-kata, tapi juga bertindak sesuai kenyataan. Amanah juga menurut saya berarti menjaga sesuatu dengan baik, termasuk janji ataupun tugas, dan memastikan tidak mengecewakan orang yang mempercayai kita. Soal kedua, tuliskan pengalaman pribadi ketika kamu berusaha untuk bersikap jujur dan amanah. Jawabannya, saya pernah diberi tugas menjaga uang kas kelas. Saat uang itu berlebih karena donasi tambahan, saya memastikan melaporkannya tanpa mengambil keuntungan pribadi. Soal nomor 3. Apa tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. Kesulitan untuk menjaga amanah terasa berat saat menghadapi godaan untuk mengkhianatinya, seperti mengambil keuntungan pribadi. Dan cara mengatasinya yaitu memiliki kesadaran bahwa amanah adalah bagian dari ibadah dan bentuk tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu penampilan dari kelompok 2. Kelompok 2 ini lebih ke permasalahannya apa tadi ya? Pengalaman pernah memegang uang kas, tapi karena ada donasi, jadi uangnya lebih, tapi dia tidak pernah mengambil keuntungan. Oh, uang ini lebih, saya mau ambil tapi tidak. Karena kenapa? Dia mempertahankan tentang kejujuran. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 2. Oke, silakan, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Oke, maju silakan. Siapa yang mewakili kelompok 3? Silakan presentasikan ke depan dengan suara yang lebih keras, Nak, ya, biar teman-temannya bisa mendengar. Oke, lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang hasil tugas kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faiza Afia Al-Mahira. Nama saya Atazia Sani Putri. Nama saya Akila Fazana. Nomor 1, diskusikanlah definisi jujur dan amanah berdasarkan pemahaman masing-masing.
Jujur bagi saya tidak menipu, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Amanah adalah kewajiban untuk melaksanakan apa yang dipercayakan kepada kita dengan bersungguh-sungguh. Tuliskan pengalaman pribadi ketika kamu berusaha untuk bersikap jujur dan amanah. Ketika teman saya meminjam barang, saya lupa mengambilnya kembali. Saya tetap berusaha menempati amanah dengan mencari barang tersebut dan mengembalikannya. Nomor 3, apa tantangan yang dihadapi, bagaimana cara mengatasinya? Kesulitan. Tekanan dari teman-teman yang bisa membuat seseorang memilih untuk tidak jujur agar diterima dalam kelompok. Cara mengatasinya, mempertahankan prinsip, memilih teman yang menghargai kejujuran, dan berteman dengan teman yang jujur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kelompok 3. Kelompok 3 menjelaskan tentang tekanan dari teman-teman yang bisa membuat seseorang memilih untuk tidak jujur. Berarti ini nak, jujur salah, tidak jujur salah. Itu ya. Tapi dia menemukan solusinya di sini. Caranya apa? Mempertahankan prinsip. Boleh itu. Mempertahankan prinsip berarti menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Oke, silakan duduk. Nah, terima kasih ya. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4, kelompok terakhir. Mudah-mudahan kelompok 4 ini permasalahannya lebih bagus lagi. Oke, kelompok 4, siapa yang akan maju? Oke, lanjut. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri adalah Fajri Asidik dan Nama saya Muhammad Arafah. baik, materi pertama yaitu definisi jujur dan amanah. Jawabannya, jujur berarti terbuka dan tidak berbohong dalam situasi apapun. Amanah menurut saya lebih luas, yaitu tanggung jawab dalam segala hal, termasuk menyelesaikan tugas dan tidak melanggar janji. 2. Pengalaman saya dalam berusaha jujur dan amanah. Dulu saya pernah diminta teman untuk merahasiakan sesuatu. Meski sulit, saya tetap menjaga amanah tersebut dan tidak membocorkannya ke orang lain, karena itu adalah kepercayaan yang harus dipertahankan. 3. Tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. Kesulitan yang pernah saya hadapi adalah sulit menepati janji ketika waktu atau kondisi berubah. Solusinya bisa dengan berusaha berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi bersama agar amanah tetap terjaga. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata benar ya, kelompok 4 ini segalanya diambil hari ini. Dia menyatakan bahwa pernah meminjam barang seseorang. Ya. Memegang kepercayaan Dan apa itu, coba? pernah meminta merahasiakan sesuatu. Oh, temannya pernah meminta untuk merahasiakan sesuatu. Namun di sini tetap dipegang teguh amanat seseorang tersebut. Sangat bagus. Selanjutnya, mengatasi masalah tadi, apa masalahnya? Ketika sulit sekali untuk menepati janji. Ketika sulit sekali untuk menepati janji. Tapi bagaimanapun caranya, dia bertanggung jawab, berusaha untuk menjelaskan. Sangat bagus sekali. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 4. Silakan duduk. Terima kasih, Nak. Ternyata kalau memang di hati kita sudah mempunyai yang namanya prinsip, jujur, dan amanah, ternyata tidak susah loh, Nak.
Jadi antara jujur dan amanah itu bisa kita terapkan sekaligus. Kenapa? Yang namanya jujur pasti sudah orang itu pasti beriman. Beriman tidak mungkin orang tersebut tidak jujur. Dalam hal ini apa yang dapat kita ambil? Apa kesimpulan dari diskusi kita hari ini atau permasalahan kita jujur dan amanah? Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari terlebih dahulu apa? Kejujuran dan amanah dapat menjadikan kita. Yang jelas kita tahu mulai hari ini yang namanya jujur dan amanah itu harus kita pegang, harus kita prinsipkan, harus kita nomor satukan. Kenapa? Kebaikannya itu adalah untuk diri kita sendiri. Karena selain itu untuk melatih kita, membiasakan diri kita untuk disiplin dalam hal jujur dan amanah. Yang oke, yang baik itu adalah diri kita sendiri, tidak harus orang lain. Orang lain itu hanya bisa menilai. Oke, kesimpulannya pada hari ini, kejujuran dan amanah adalah pilar utama dalam membangun karakter yang baik. Keduanya tidak hanya penting dalam konteks pribadi, tetapi juga berpengaruh pada hubungan sosial, kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua nilai ini, jujur dan amanah saling melengkapi dalam pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Orang yang jujur otomatis akan amanah. Sebaliknya, orang yang amanah selalu akan berusaha jujur. Nah, di sini berarti antara jujur dan amanah tersebut sama-sama mempunyai peran penting dalam kehidupan kita. Paham nak ya? Paham. Ibu harap dari hari ini setelah kalian mendengar penjelasan dari Ibu tentang amanah dan jujur, Ibu harap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Apa refleksi diri kita hari ini? Yang pertama, sebagai individu kita perlu merenungkan bagaimana sikap jujur dan amanah telah diterapkan dalam hidup kita. Apakah kita sudah menjadi teladan bagi orang lain? Ataukah apakah langkah konkret, maksudnya langkah kita selanjutnya yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kedua sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya kedua sikap tadi antara jujur dan amanah. Selanjutnya dengan memahami dan menerapkan nilai jujur dan amanah, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik dan beradab. Ada nak contohnya kira-kira nak? Kalau kita jujur, amanah, kemudian di masyarakat itu kita akan dijauhkan orang. Ada nggak? Tidak. Justru kalau kita mengembangkan amanah dan jujur, masyarakat akan senang bahwa kita bisa menampilkan disiplin jujur dan amanah. Oke, sampai sini pelajaran kita. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Jika tidak ada, berarti pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun, Ibu harap Ibu tekankan kembali setelah kita belajar hari ini, harapan Ibu baik dengan teman, orang tua, masyarakat, terutama orang tua. Kenapa? Orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, selalu berlaku jujur dan amanah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan membawa kebaikan buat kita semua. Paham nak ya? Paham. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Oke?
Sebelum kita berdoa, kita tutup dulu pertemuan kita hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ketua kelas, sekarang Nak silakan pimpin doa. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu kita akhiri sama-sama dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.